Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan linnasi minaz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa rzuqni ilma yanfa'uni. Allahumma inna na'udzubika minar rihil ahmar wa damil aswad wa da'il akbar. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur sampai sore ini masih diberi berbagai kenikmatan, wabil khusus nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa hadir memenuhi panggilan Allah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita semuanya. Kita lanjutkan kajian tauhid yang ditampilkan dari buku Fathul Majid karya Syekh Abdurrahman Hasan Al-Husain rahimahullahu ta'ala, halaman 463. Pada pertemuan yang kemarin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari sebuah doa, sebagaimana ditanyakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saya ulangi dari situ. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dia Ibrahim radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, waqad sahalu ma yad'u bi. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul apa yang beliau ucapkan ketika berdoa. Qul, maka beliau mengatakan, katakanlah wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah, sesungguhnya saya telah berbuat aniaya kepada diri saya sendiri. Zulman katsira, berbuat aniaya yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosanya kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah saya dengan maghfirah dari sisimu. Warhamni, dan kasihanilah saya. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Al-Ghafur Ar-Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Doa ini masih melanjutkan kajian tentang Asmaul Husna, masih menjelaskan tentang Allah memiliki asma
kemudian kita disuruh untuk berdoa dengan asma Allah. Ini contoh doa maksurat. Nah, doa maksurat berarti doa yang bersumber dari Allah atau Rasulullah SAW. Walaupun kita menggunakan bahasa Indonesia boleh berdoa, menggunakan bahasa apapun boleh, menggunakan bahasa hati juga boleh, tetapi doa yang terbaik adalah doa maksurat, doa yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, tentunya menggunakan bahasa Arab. Tetapi tidak wajib berdoa menggunakan bahasa Arab kecuali sedang sholat. Nah, kalau sholat tidak boleh menggunakan bahasa selain Arab. Tapi yang lainnya, kalau Pak Mu'alim ngimami untuk memimpin doa pakai bahasa Jawa boleh, nggak dilarang, ya, nggak dilarang. Kita satu pertemuan berdoa ada bahasa Indonesianya boleh, campur Arabnya boleh. Kadang juga ada yang Arabnya kemudian diterjemahkan, dikandung maksud yang mendengarkan tahu apa yang diminta, ya. Berdoa kan memohon. Sehingga terkadang yang mimpin doa setelah satu baris kemudian diterjemahkan bahasa Indonesia. Itu juga baik agar apa? Mustami bisa memahami isinya. Kemarin sampai situ, ya, ini doanya. Kemudian lafaz itu, ya, lafaz itu merupakan lafaz yang bersumber dari Rasulullah SAW, yang di dalamnya ada asma Allah, yaitu apa? Innaka antal ghafurur rahim. Engkau zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Karena Nabi mengajarkan doa itu, ya, doanya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Nah, jadi ada pengakuan diri kepada Allah bahwa dirinya telah berbuat zalim yang banyak jumlahnya. Fala yaghfiru dzunuba illa anta. Sedangkan enggak ada yang mampu untuk mengampuni dosa-dosanya kecuali Engkau. Fafiri maghfiratan min indik. Maka berilah ampun kepada saya, ampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ayat doa ini asmaulnya di belakang, ya, di belakang. Kalau yang kemarin ada yang di depan, ya. Jadi hadis yang doa yang bersumber dari hadis, ada yang asma Allah di depan dulu. Di depan dulu, ya. Nanti baru doanya. Tapi ada juga yang berdoa dulu baru asma Allah di belakangnya. Itu bisa mengambil bisa diambil pelajaran. Kita bisa diawali dulu dengan asma-asma Allah atau nanti di akhirnya. Tentunya asma Allah itu dibaca konteksnya sama dengan doanya. Kalau tadi Rasul mengajarkan fafirli, mohon ampun, ya al-ghafur, ya. Allah itu al-ghafur yang maha pengampun. Jangan sampai fafirli innaka rahman. Ya betul, Allah ar-Rahman, tetapi enggak pas, ya, kurang nyambung, ya. Walaupun disambungkan juga sama, bisa, ya, tapi dipaksakan untuk disambungkan. Kalau warhamni ar-Rahim, ya, itu. Apalagi wa'alimni, beri ilmu saya apa? Al-alim. Wa'alimni antal alim, begitu. Warzuqni, berilah saya rezeki, antar razzaq, begitu, ya, dan seterusnya. Nah, itu ada ajarannya.
Itu ada ajarannya kita berdoa dengan menggunakan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, fata'ammal hadhil faidah. Maka renungkanlah faidah ini atau manfaat yang ada di dalam doa tersebut. Kemarin membahas masalah assalam ya. Ini wahab. Selanjutnya wa haqiqatuhu al-bara'atu wal khalasu wan najatu minasyirki wal uyubi. Nah, kenapa kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan asma Allah yang kemarin adalah assalam ya. Ini masih nyambung assalam. Kalau tadi contoh hadisnya ayat doanya juga ada tapi bukan assalam. Al-Ghafur Ar-Rahim. Kita masih kan dijelaskan, jangan kau katakan salamun Allah ya. Masih ingat? Jangan mengucapkan assalamu Allah. Mudah-mudahan keselamatan bagi Allah. Itu tidak boleh. Main ada dua pengertian. Assalam berarti adalah zikir kepada Allah. Yang kedua adalah berupa doa. Maka perhatikan ini hakikatnya. Hakikat dari assalam itu dia adalah al-bara'ah, berlepas diri. Wal khalasu, memurnikan. Wan najatu, dan juga keselamatan. Minas syarri wal uyubi, dari keburukan dan dari aib. Kalau kita mengucapkan assalamu alaikum ya, itu maknanya berarti ada pelepasan diri dari kesyirikan dan juga aib. Wal khalasu, dan juga memurnikan diri dari perbuatan syirik, dibersihkan. Wal uyub, dan aib atau cacatnya. Wan najatu, dan juga keselamatan, agar selamat dari minasyiri wal uyub. Nah, maka enggak boleh mengucapkan assalamu Allah. Kenapa? Allah itu sudah terlepas dari syirik, dari aib. Allah sudah bersih dari itu dan Allah sudah selamat situ. Maka tidak boleh mengucapkan assalamu Allah, tapi assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, atau assalamu alaikum. Jadi ucapan assalamualaikum ternyata maknanya sangat luas. Tidak hanya sekedar keselamatan di dunia, tidak hanya selamat fisiknya ya, tidak hanya selamat fisiknya, tapi sampai kepada terlepas dirinya dari bentuk keburukan, asyar wal uyub. Syar dan uyub itu di al-baru'ah, lepas, wal kholas, dibersihkan, wa najatu, dan juga adalah keselamatan. Nah, kalau sudah kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menurut saya tidak usah ditambahi salam yang lainnya. Cukup itu bagi seorang muslim. Kalau non muslim mengucapkan salam lain, ya silakan. Menurut keyakinan mereka. Ada umat yang lain mengucapkan salam lagi menggunakan bahasa mereka. Silakan, kita hormati ya. Kita hormati, jangan dipaksakan, tapi ingat jangan talbis, jangan dicampur. Kalau sudah dicampur, ya sudah. Padahal makna assalam di sini itu sudah sangat sempurna maknanya. Maka menurut saya itu tidak perlu ditambah dengan yang lainnya. Ayat tambah selamat pagi lah, sejahtera lah, apalagi itu ya, agama lain itu ya. Ini dari segi akidah bahaya. Yang namanya tasamuh, toleransi, itu menghormati. Pak Sugeng jenggotnya panjang, saya hormati. Ya, Pak Ali kumisnya tebal, kita hormati. Ya, begitu contohnya. Udah itu memang begitu, kita hormati. Bukan akhirnya
dipaksakan, dicampurkan gitu ya. Nah, udah dicampurkan dan namanya talbis. Nah, itu sebagian dari tanda kehancuran Islam. Apa? Satu diantara nanti kehancuran adalah zallatul alim, terpelesetnya orang alim. Nah, kalau udah orang alim kepleset, keplesetnya bisa bil qaul, bisa bil amal, bisa ucapannya terpleset, bisa juga perbuatannya terpleset. Lanjut ya. Wa la hadzal ma'na taduru tasarifuhu. Nah, makna ini bermuara kepada kalimat assalam. Fa min dzalika qalum sallamakallahu itu boleh. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada engkau. Sallamakallah itu berarti apa? Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada engkau. Sallamakallah kurang familiar ya. Yang familiar adalah assalamu alaikum atau assalamu alaika. Assalamu alaika boleh ya, ketemu satu orang boleh assalamu alaika. Tapi assalamualaikum juga, nah itu lebih baik. Wa minhu du'aul mu'minin ala sirati. Nah, kalimat salam itu ternyata bagian dari doa orang yang beriman ketika ada di atas sirat. Apa sirat? Jembatan. Berarti jembatan itu memang real ya. Jembatan itu ada. Sirat artinya jembatan. Salam itu adalah termasuk doa orang-orang mukmin ketika ada di jembatan. Bukan jembatan kali gawe ya. Nah, sirat nanti di yaumul kiamat ada jembatan. Siapa yang bisa melewatinya? Nah, orang mukmin doanya apa? Gini, Rabbi salim gitu. Rabbi salim gitu. Ini doanya orang mukmin ketika besok melewati jembatan. Jadi mudah-mudahan kita besok hafal ya. Rabbi salim, gampang ya? Ya, doanya pendek. Nanti kalau yang panjang kayak kemarin cepat lupa ya. Lalu kita sudah banyak sekali doa ya. Doanya sangat indah. Memuji Allah, rasa ketundukan asma Allah, kemudian minta sama Allah. Rabbi salim. Ya Tuhanku, selamatkan saya gitu. Rabbi salim. Mirip doa yang lain ya. Rabbi salim artinya adalah selamat. Ya Allah, selamatkan saya. Amin nu salimus sewu li fulani ayyuhullahu wahda. Itu artinya meminta keselamatan hanya memang kepada seseorang. Contohnya adalah seorang pada si fulan, khusus kepadanya semata. Qala ta'ala, ini ada firman Allah Ta'ala dalam surat 39 ayat 29. Surat apa Pak Tarik? Surat 39 ayat 29. Surat Az-Zumar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraballahu masalan rajulan fi syuraka mutasyabisuna wa rajulan salama li rajul. Hal yastabiyani masalah. Ini dipotong ya. Jadi ayatnya nggak ditulis lengkap. Kitab ini kadang gitu Pak. Kadang ayatnya panjang hanya dipotong sebagian yang sesuai dengan temanya. Surat 39 ayat 12. Daraballahu masalan rajulan. Allah telah memberikan contoh, membuat perumpamaan seorang laki-laki. Rajulan artinya adalah laki-laki, seorang budak. Allah membuat perumpamaan seorang budak laki-laki fi suruka'u mutasyabisuna. Nah, di mana laki-laki itu
menjadi milik beberapa orang. Budak itu milik beberapa orang di dalam perselisihan. Warajulan salam li rajul. Dan seorang budak laki-laki yang itu hanya dimiliki oleh seorang saja. Hal yastawiyani masalah. Apakah perumpamaan itu sama? Nah, jawabannya sama apa tidak? Allah membuat perumpamaan seorang budak yang dimiliki oleh beberapa orang. Karena mereka berselisih, maka satu budak milik beberapa orang. Nah, perumpamaan yang kedua, Allah itu membuat perumpamaan seorang budak yang hanya dimiliki oleh satu orang. Hal yastawiyani masalah, kata Allah, apakah perumpamaan itu sama? Sama tidak? Tidak. Yang satu budak milik orang banyak ya, yang satu milik seorang. Maka Allah menggunakan pertanyaan, metode pembelajaran katanya dengan metode bertanya gitu. Ya Pak Lia, dengan cara bertanya. Guru tanya sama muridnya. Itu sudah diajarkan oleh Al-Qur'an di situ. Ai khalisan lahu wa tahula yamliku mahu wero. Nah, apa maksudnya? Maksudnya memang murni laki-laki yang satu dimiliki oleh seseorang tuanya itu murni miliknya, bukan milik yang lainnya. Nah, maksudnya memang orang yang budak oleh satu tuan itu murni milik tuannya, tidak bisa dicabangkan kepada yang lainnya. Ini kaitan dengan tauhid ya. Ini digambarkan ketauhidan kepada Allah. Kita kepada Allah itu hanya satu kepada Allah. Wahdah. Nah, maksudnya adalah wahdahu la yamliku ma'wiru, hanya miliknya semata, tidak dimiliki oleh orang yang lainnya. Fakila al-musalamatu mislu musyarikah. Itu ada perumpamaan ya. Perumpamaan itu adalah musyarikah, di persekutuan antara beberapa orang yang memiliki seorang budak. Wa minhu al-qalbus salim. Nah, dilanjutkan masih kesalim. Ada istilah al-qalbus salim wa huwa naqa minad dharri wal aib. Kita sering mendengarkan istilah qalbun salim ya, hati yang bersih atau selamat, hati yang salim. Nah, kalau dalam kitab ini itu apa? Yang dinamakan al-qalbus salim itu apa? Nah, wa huwa an-naqya minad dharri wal aib. Nah, bersih dari cacat dan aib. Nah, kalau hati yang salim berarti hatinya bersih dari cacat dan juga dari aib. Aib sama cacat beda enggak? Beda ya. Nah, ada aibnya, ada cacatnya. Sama ya. Sama-sama negatif maksudnya. Tapi nanti kalau dikaji kosakatanya berbeda. Jadi hati yang salim itu adalah hati yang bersih dari segala cacat dan dari segala aib atau kekurangan yang ada di dalam hatinya. Wa haqiqatuhu allazi qad sallama lillahi wahda. Nah, hakikat as-salam itu sebenarnya as-salam itu hanya milik Allah semata. Tidak dimiliki oleh yang lainnya. Kenapa? Karena Allahus salam. Teman saya katakan wa huwas salam, karena dia adalah as-salam. Maka as-salam ini adalah milik
milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan keselamatan itu hanya semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khalasa min dahril syirki wa hulhi. Maka ia membersihkan dari segala aib, syirik dan juga cat-catnya. Ketika kita memohon kepada Allah As-Salam, mohon keselamatan, berarti mohon dibersihkan juga dari segala cacat, dari aib dan juga dari asyid, dari segala bentuk kesyirikannya. Maknanya sungguh sangat luas, sangat luas. Maka tadi saya sampaikan tidak usah ditambah dengan yang lainnya. Cukup apa yang bersumber maksurat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dzunub wal mukhalafat, dan juga bersih dari segala dosa-dosanya. Az-dzunub dibersihkan oleh Allah. Wal mukhalafat, dan perselisihan. Perselisihan yang ada di dalam dunia. Fa mustaqimun ala sidqin ubi wa husni muamalatihi. Maka itu adalah lurus, jalan yang lurus, yaitu sidik, membenarkan kecintaan kepada Allah dan baik dalam muamalahnya. Kecintaan kepada Allah itu muncul kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan muamalahnya, dengan hubungan sesama umat manusia. Wa hadza huwallazi tamanu lahum najatu min adzabillahi wal fauzu bi karomatihi. Nah, inilah yang meliputi atau terkandung di dalamnya itu ada an-najatu min adzabillah, selamat dari siksanya Allah. Sederhana ya, tapi ternyata sangat luas. Selamat dari siksanya Allah, wal fauz bi karomatihi, dan juga sukses, beruntung atau menang karena karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karomah itu hanya milik Allah. Dengan karomah yang Allah miliki, karomah berarti kemuliaan, karim ya. Kemuliaan Allah miliki, kemudian berikan kepada hambanya agar hambanya selamat dari siksa Allah, dan dia itu akan selamat. Al-Fauz atau artinya adalah menang, dia akan mendapatkan kemenangan, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahlusu min sawaibi syirki, dan juga membersihkan dari dosa-dosa syirik. Dosa-dosa syirik itu bisa dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawa'i berarti banyak sekali jenis-jenis kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hatilah kita dengan perbuatan sawa'i bisyirki, dari perbuatan syirik. Hati-hatilah. Kalau sesuatu disandarkan bukan pada Allah, itu adalah syirik. Makin merajalelanya kesyirikan di muka bumi ini. Terkadang umat ini bimbang, itu syirik atau bukan. Nah, sudah bahaya. Allah sudah melihat itu syirik atau bukan, kebimbangan. Ini tanda-tanda nanti akan tergelincirnya ke dalam kesyirikan. Kemudian kita terhindar dari bentuk-bentuk kesyirikan, dan juga mudah-mudahan bangsa Indonesia terlepas dari bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan, ada pertanyaan. Iya. Ini masalah salam ya. Saya dengar ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang ditambah ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tidak apa-apa. Ta'ala itu adalah sifatnya Allah. Kadang kita menyebutkan Allah, kadang menyebutkan Allah Ta'ala, atau kadang Allah Tabaraka wa Ta'ala.
ada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla, apalagi dan sebagainya. Itu sifat-sifat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hanya menyebutkan Allah sudah cukup, apa-apa. Boleh ya, boleh ucapan Allah. Nah, pakai O, jangan pakai A. Nah, kenapa? Bahasa Arab. Allah bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Allah bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Tulisan Allah bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu tulisan Allah diawali fathah, berarti harus dibaca O, ya enggak? Kalau diawali dhamma juga dibaca O. Kalau diawali kasrah dibaca A. Nah, kalau kasrah bismillah, maka tidak bisa dibaca bismillah. Salah, orang Arab nggak kenal itu. Nah, Rasulullah bukan Rasulullah. Nah, atau Rasulullah. Maka dari tata bahasa Arab tulisannya Allah pasti dibacanya O, tidak mungkin dibaca A. Kalau tidak dibaca A, itu tidak ada dalil secara ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Sumbernya dari mana? Nah, kembali ke tadi ya. Silakan kita menyebutkan Allah itu bisa Allah saja. Tapi kemarin saya menyebutkan jangan ditambah di depannya ya. Jangan ditambah depannya Allah apa, jangan ya, jangan ditambahin. Nanti yang bertanya apa ya? Kalau Gusti Allah gitu ya. Ya udahlah, itu kan proses para ulama dulu mengajarkan Islam ya. Dulu kan Gusti Allah kayak gitu ya. Itu udah. Berarti kita punya tugas melanjutkan dakwah para ulama dulu. Ya sudah, kalau dulu sampai pada Gusti Allah untuk memudahkan dakwah Islam sampai kepada bangsa Indonesia. Kalau udah pada mafhum, ya sudah kita langsung menyebut Allah. Tapi kalau disebutkan Gusti Allah, ya jangan cepat-cepat menyalahkan gitu ya. Jangan cepat-cepat menyalahkan. Pripun Pak? Waalaikumsalam. Ini tadi belajar makhraj ya. Belajar makhraj itu. Nah, sekarang huruf lam itu, lam makhrajnya di mana dulu? Harus cari ke situ. Karena ini bahasa Arab, Allah, lam itu makhrajnya di mana? Nah, nanti iya nih, ini nanti ke situ. Karena ini bahasa Arab, harus dilihat makhrajnya. Makhraj itu keluarnya huruf di dalam mulut kita ini, ya. Nah, kalau makhrajnya huruf lam, itu ujung lidah kita ada di pangkal gigi seri atas. Paham ya? Pangkal ujung lidah kita tempelkan di pangkal gigi seri atas. Tempelkan la, li, lu, al, ya, al. Berarti nempelnya di situ. Tidak boleh nempelnya di gigi. Kalau di gigi al, atau di ujung gigi seri al. Mungkin mirip tapi makhrajnya keliru. Nanti kalau orang Arab langsung yang dengarkan tentara banget ya. Kalau kita kan bukan orang Arab, jadi kalau makhrajnya keliru yo katanya bener gitu ya. Ya, huruf lam dulu Pak ya. Nah, ya paman ini huruf lam itu makhrajnya ada di ujung lidah kita, nempel di
pangkal gigi seri atas. Al, la, li, lu, al, ya, al. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau harful jalalah Allah kalau diawali dengan fathah atau dhamma itu dibaca tafhim. Tafhim itu adalah tebal. Kalau diawali kasrah dibaca tarqir, tipis. Lil bismillah, bismillah, tipis ya. Tapi kalau Rasulullah itu berarti apa? Tebal. Nah, sekarang kalau takbir Allah itu diawali fathah berarti satu harus tafhim, ya, tafhim. Berarti harus dibaca tebal, tetapi huruf lamnya itu ditempelkan ujung lidah kita di pangkal gigi seri atas. Ya, Allah. Nah, sekarang banyak yang menyebutkan Allah itu salah. Nah, paman tadi ya, Allah. Nah, Allah itu berarti lidahnya tidak. Kalau ini berarti kita Allah gitu ya. Berarti ujung lidah kita tidak nempel di pangkal. Dari segi makhrajnya sudah keliru, belum ke sifatnya. Makhrajnya saja sudah keliru. Allah. Kemudian A-nya panjang apa pendek? Pendek. Langsung Allah. Ya, kadang ada yang bukan A-nya panjang nggak boleh ya. Nah, jadi langsung ya. Kalau dilangsung itu pamannya al. Jadi hurufnya A, kemudian lidah kita ditempelkan di pangkal gigi setan. Al, ya. Allah, ya. Allahu, nah, hu nanti beda lagi. Itu paman ya. Ada O, mulainya A tapi bar A O. Al. Jadi satu diawali makhrajnya dulu, huruf lam makhrajnya betul dulu itu. Ya, nanti memulai A itu lebih gampang A ya. Tapi yang utama huruf lam itu lidah kita ketika melafazkannya adalah ditempelkan di pangkal gigi serta al ya. Alham sama alhamdu juga Pak, ditempelkan dulu, makhrajnya harus benar. Kan tinggal mengucapkan Allahnya, berarti lamnya dibaca tafkhim atau tebal Allah. Kalau kasrah bismillah, beda ya? Kira beda apa sama? Beda ya. Allahu Akbar. Ohnya ya cukup panjangan. Karena berapa harokat? Berapa alif? Allahnya berapa alif? 1 alif. Tulisan coba Allah itu kan setelah tajwid kan fathah berdiri ya. Fathah berdiri itu hukumnya berapa alif? 1 alif. 1 alif sama dengan 2 harokat. 2 harokat sama dengan 2 ketukan. 1, 2. Allah 1, 2 Allah gitu. Ya mohon maaf ada yang panjang banget ya. Allah
akbar. Ini Allahnya kok panjang banget ya. Yaitu kaidah. Kalau kaidah di hukum bacaan tajwid, kalau matnya nama tobi'i ya, nama tobi'i asli berarti hanya dua harokat saja. Ngaten nggih? Nah, fihi masail terakhir ini. Ini kan udah ada. Fihi masail. Nah. Al-ula tafsirus salam. Makna dari as-salam ya. Dan kita bahas as-salam itu maknanya apa? Sudah ada di sana. Tidak hanya sekedar selamat fisiknya, tapi selamat akidahnya. Bahkan selamat sampai nanti dari siksanya Allah, itu ucapan as-salam. Ats-tsaniyah annahu tahiyyah. As-salam itu adalah bentuk penghormatan. Adalah bentuk penghormatan. Allah tahiyat atau dibaca dalam kegiatan sholat yang namanya tahiyat awal atau akhir. Ats-tsalisah annaha la tasluhu lillahi. Nah, sesungguhnya kalimat itu yang layak hanya pada milik Allah. Ar-rabi'ah al-aqatu fillah, ada hubungannya. Al-khamisah yang terakhir ta'limuhum at-tahiyat litasluhu lillahi, ada pembelajaran tentang tahiyat yang itu adalah merupakan kebaikan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita pelajari. Oh, tanya dulu nih. Yang terakhir. Ya, tadi sebutkan dari Pak Murafi bahwa dalam sholat memang kita pakai bahasa Arab ya sebenarnya. Kecuali menikah itu boleh dengan bahasa Arab. Iya. Tapi kan tidak lazim Pak. Kan Pak Alim memahami di dalam sholat itu Allah tidak semua kan tidak lazim seperti itu. Iya. Itu yang saya tanya. Iya. Kalau dalam sholat harus menggunakan bahasa Arab. Ya, kalau di luar sholat boleh menggunakan bahasa. Di luar sholat boleh menggunakan. Di luar sholat nanti jangan salah paham ya. Kalau sholat nggak boleh, dulu siapa? Musotik ya, dari Jawa Timur apa ya? Yang sholatnya menggunakan bahasa Indonesia. Tujuannya baik Pak. Tujuannya biar yang sholat paham isinya, ya. Biar paham isinya. Tapi paham isinya tidak menggunakan syariat. Nah kan aneh. Tahu maknanya, tapi syariatnya salah, ya nggak bisa. Ya sama dengan kejawen itu manunggalin kawulan Gusti itu ya. Ya sebetulnya kemutan karo Gusti Allah menang kemutan tapi ya sholat. Syariatnya mana? Akhirnya kan tadi ada takbirnya, ada rukunya, sujudnya gitu ya. Jadi tadi ketika sholat harus menggunakan bahasa, tapi di luar sholat monggo ya, monggo bisa menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Tetapi saya sampaikan yang terbaik adalah doa maksurat, doa yang bersumber dari Allah dan Rasulnya yang ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Ini yang terbaik. Saya juga ada menggunakan bahasa Indonesia. Ya Allah, saya mau ujian, mudah-mudahan Engkau berikan keselamatan dan lulus gitu ya. Itu bahasa Indonesia saya. Nah itu boleh. Nah, tapi ada lafaz-lafaz yang memang sumbernya dari Allah dan Rasulullah SAW. Demikian wallahu a'lam. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pertemuan datang nanti ganti bab ya. Qaulun Allahumma firli in syi'ta. Nah, bab yang menjelaskan doa ya Allah ampunilah saya jika Engkau berkehendak. Nah, ini hukumnya bagaimana? Nanti insyaallah mulai setelah Ramadan selesai ya. Nanti Ramadan biar fokus kegiatan Ramadan dan mudah-mudahan besok berjumpa dengan bulan Ramadan dan kita bisa melaksanakan segala aktivitas Ramadan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan
mudah-mudahan besok pasca Ramadan menjadi muttaqin, orang yang bertakwa sehingga selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.